Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi pertemuan keempat ya, setelah kita melakukan pembahasan terkait analisis teknis dan analisis pasar. Hari ini kita akan melanjutkan pada bab yang lebih spesifik pada pembahasan keuangan ya, terkait financial analysis dan appraisal untuk kegiatan investasi. Nah, sebelum masuk ke materi yang lebih dalam, kita perlu memahami terlebih dahulu apa yang kemudian menjadi penting gitu ya, harus dilakukan analisis finansial. Jadi memang analisis finansial ini digunakan sebagai alat gitu ya, untuk kemudian menyediakan informasi, gambaran, kemudian proyeksi gitu ya, yang memang memberikan informasi potensial, baik bagi investor, promoters maupun financiers ya, yang kemudian memiliki potensial untuk memberikan dukungan pendanaan ya, atau resources pendanaan terhadap proyek yang sedang kita inisiasi. Sehingga dengan informasi yang diberikan dalam analisis finansial ini dapat membantu para investor, promoters, dan financiers tadi untuk menentukan ya apakah mereka akan join atau kemudian membatalkan proyek ini gitu ya. Nah, untuk scope dan objektifnya dari financial analysis ini memang ditentukan dari lingkup proyeknya ya. Jadi memang nanti akan sangat tergantung dari lingkup yang dibahas dalam masing-masing proyek. Tetapi tentunya yang paling umum yang perlu kita garis bawahi adalah sajian yang diberikan dalam financial analysis ini tentunya harus memberikan gambaran secara kompleks begitu ya, terkait dengan performa atau kinerja dari investasi tersebut gitu ya. Sehingga para investor atau promoters yang kemudian nanti akan bekerja sama dalam penyediaan pendanaan akan memberikan suggestion gitu ya, atau saran dalam pelaksanaan ketika investasi ini disetujui. Selanjutnya terkait dengan prinsipal ya, terkait dengan aspek of financial analysis dan konsep dalam appraisal investment, itu ada beberapa yang perlu kita cermati gitu ya. Setidaknya ada 7 hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah terkait dengan ketertarikan baik dari pihak-pihak yang terlibat maupun publik ya. Ini penting karena kita bicara tentang produk yang akan kita jual. Kemudian ini akan terikat juga dengan profit yang nanti akan diperoleh begitu ya. Karena tentunya dari berbagai pihak yang terlibat tentu akan menginginkan profit yang sebesar-besarnya. Kemudian yang ketiga, kita akan berbicara tentang kriteria-kriteria dasar yang akan digunakan untuk menentukan atau memutuskan investasi ini akan lanjut atau tidak gitu ya. Apakah misalnya terkait dengan tingkat profitabilitasnya begitu ya, kemudian kemungkinan pengembalian investasinya dan seterusnya. Kemudian yang keempat, aspek yang keempat yang perlu diperhatikan adalah sistem accounting yang kemudian kita berikan. Jadi pada saat kemudian proyek ini diinisiasi, kira-kira bagaimana kemudian operator proyek ini mampu memberikan akuntabilitas yang baik terhadap investor gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah terkait dengan harga. Harga ini baik yang bersifat project input atau project output. Jadi kemudian dalam penentuan simulasi harga produksi begitu ya, sebagai project input maupun ketika penjualan produk begitu ya, finish good-nya diberi harga seperti apa, sehingga nanti akan memberikan informasi profit itu lebih visible begitu ya. Kemudian aspek berikutnya terkait dengan perencanaan horizontal ya, terkait dengan project life. Jadi memang setiap project investasi itu selalu ada usianya yang ditentukan dari jenis kegiatannya, kemudian jenis mesin dan alat yang digunakan begitu ya, serta kemudian analisis posisi bisnis kita berada dalam siklus hidupnya, posisinya ada di mana begitu ya, apakah dalam posisi pengenalan, kemudian masa eksponensial, atau di dalam masa maturity, atau kemudian sudah dalam pada posisi decline gitu ya. Kemudian yang terakhir, aspek yang perlu diperhatikan adalah aspek resiko dan ketidakpastian. Nah, selanjutnya pada saat kita melakukan analisis finansial, hal yang pertama yang perlu kita perhatikan adalah memprediksi biaya. Ya, ini terkadang memang ketajaman dalam
menentukan parameter biaya ini menjadi salah satu faktor keberhasilan dalam analisis finansial gitu ya. Kita coba lihat satu persatu. Yang pertama adalah terkait dengan total investment cost ya. Jadi yang termasuk dalam biaya investasi ini ya itu ada 3 hal. Yang pertama adalah biaya investasi inisial ya. Jadi memang ini biaya-biaya yang dikeluarkan untuk melakukan studi begitu ya, untuk kemudian kajian awal terkait dengan proyek yang kita inisiasi dan sebagainya. Kemudian investasi yang dibutuhkan selama pembangunan alat atau pabrik atau kemudian proyek yang kita inisiasi begitu ya. Dari mulai pembangunan infrastruktur, kemudian pembelian mesin, pengadaan tenaga kerja begitu sampai kemudian yang bersifat teknis nanti pada saat pelaksanaan project begitu ya. Yang ketiga adalah pre-production expenditure. Jadi memang kebutuhan-kebutuhan yang perlu disediakan sebelum kemudian proses produksi itu dijalankan. Ya, ini juga perlu diperhatikan. Ini 3 hal ini yang kemudian masuk dalam kategori total investment cost. Kemudian selanjutnya yang perlu kita perhatikan dalam estimasi biaya ini adalah terkait dengan aset ya. Apa saja yang kemudian termasuk dalam aset? Yang pertama adalah pembelian lahan, ya, kemudian penyiapan lahan serta perbaikan-perbaikan yang kemudian mendukung penyiapan lahan tersebut agar siap dipakai untuk pelaksanaan proyek. Gitu ya. Kemudian yang kedua terkait dengan bangunan dan pekerjaan sivil. Kemudian yang ketiga terkait dengan mesin dan peralatan, termasuk peralatan yang sifatnya pendukung ya atau auxiliary equipment. Kemudian yang keempat adalah terkait dengan industrial property ya, yang memang mungkin pengadaannya tidak dilakukan di awal, tetapi kemudian dilakukan selama masa usia project ya. Ini terkait dengan fixed assets. Kemudian berikutnya yang ketiga terkait dengan estimasi biaya ini terkait dengan net working capital ya. Ada banyak yang perlu diperhatikan di sini kaitannya adalah karena memang dalam analisis finansial ini tentunya kita tidak mungkin semua hanya mengandalkan modal pribadi ya, tapi kemudian pasti kita akan melibatkan banyak pihak untuk menyediakan pendanaan atau resource pendanaan ya. Nah, salah satunya yang perlu kita perhatikan adalah ada setidaknya ada 6 poin ya. Yang pertama kaitannya dengan accounts receivable ya. Jadi ini kaitannya dengan para pemberi dana begitu ya. Kemudian yang kedua bicara tentang inventory ya seperti produk material, spare parts, VIP, finished goods dan sebagainya. Kemudian kita juga harus membahas terkait dengan biaya cash in hand dan cash in bank gitu ya. Karena keduanya punya biaya yang secara tidak langsung harus kita bayar selama proyek ini berlangsung. Kemudian account payables ya, terhadap kreditor-kreditor yang mendukung pelaksanaan proyek kita ya. Kemudian calculation of net working capital requirements ini memang kaitannya dengan bunga, kemudian dengan beberapa hal yang perlu dibayar ya, cost of capital dan sebagainya. Kemudian yang terakhir yang perlu dipertimbangkan adalah terkait dengan schedule for total investment cost ya. Jadi terkait dengan penjadwalan untuk pembiayaan total investment. Ini juga penting untuk diperhatikan. Selanjutnya yang keempat terkait dengan estimasi biaya itu adalah pembahasannya pada biaya produksi ya. Apa saja itu biaya produksi? Sebenarnya ada 4. Yang pertama adalah terkait dengan factory cost. Apa saja itu factory cost ya? Yang pertama adalah materials ya. Kemudian beberapa yang mendukung kegiatan dalam proses produksi yang kemudian menimbulkan variable cost. Itu juga penting seperti raw materials ya, factory supplies dan spare part dan sebagainya. Kemudian yang kedua biaya tenaga kerja. Kemudian yang ketiga adalah factory overheads ya, fixed cost, kemudian biaya general dan sebagainya. Kemudian yang kedua administrative overheads ya, biaya-biaya yang kemudian ditimbulkan akibat aktivitas administratif perkantoran ya, pabrik dan sebagainya. Kemudian depreciation cost ya, dan terakhir adalah financial cost ya. Financial cost tadi sebenarnya sudah sempat disinggung ya terkait dengan biaya bunga, kemudian biaya pajak dan sebagainya ya. Kemudian yang berikutnya yang termasuk dalam yang perlu diestimasi biayanya adalah marketing cost ya.
seperti yang sudah disampaikan pada pertemuan sebelumnya, ya, aktivitas marketing ini membutuhkan dukungan biaya yang tidak sedikit, begitu ya. Dari mulai mungkin boleh jadi akan termasuk muncul biaya packaging dan storage ya. Ini kalau memang ini belum masuk dalam biaya produksi. Namun biasanya packaging dan storage ini juga dimasukkan dalam biaya marketing. Kenapa? Karena memang di dalam tampilan, begitu ya, atau secara fisik, begitu ya, tampilan packaging ini memberikan dukungan terhadap aspek marketing dari produk tersebut atau produk filialnya. Kemudian berikutnya terkait dengan sales cost ya, seperti pembayaran salesperson, commission, terus kemudian discount ya, return products, royalty, iklan produknya, begitu dan sebagainya. Ini juga perlu diperhatikannya masuk dalam yang namanya sales cost, gitu ya. Kemudian ada juga yang memasukkan biaya transport ya atau interim storage itu sebagai indirect marketing cost, begitu ya. Karena memang tidak semua aktivitas distribusi ini kemudian masuk dalam akun pembiayaan produksi, begitu ya. Nah, ini kemudian masuk dalam salah satu akun dalam biaya marketing, begitu ya. Ini seperti biaya transportasi, kemudian sewa gudang, gitu ya, untuk DC misalnya distribution center dan sebagainya. Nah, kemudian mungkin juga akan masuk di dalamnya overhead cost ya, untuk marketing department seperti personil, material, communication, gitu ya. Kemudian market research ya, public relation mungkin, kemudian atau aktivitas promosi yang dilakukan oleh departemen marketing, gitu ya, dan sebagainya. Ini perlu dicatat dan kemudian perlu diperhitungkan secara matang. Selanjutnya terkait dengan penyediaan sistem accounting, begitu ya. Nah, ini setidaknya ada 3 yang perlu disediakan. Yang pertama adalah net income statement, begitu ya. Yang kedua terkait dengan neraca ya atau balance sheet. Kemudian yang ketiga adalah source of application of funds ya. Ini tentunya nanti akan berwujud dalam bentuk cash flow ya atau arus kas yang kemudian disajikannya dalam bentuk financial planning, gitu ya. Sehingga nanti pada saat kemudian harus menyajikan perencanaan finansial itu akan mudah dipahami oleh investor maupun oleh promotor dan sebagainya, gitu, terkait dengan perencanaan cash flow-nya seperti apa, gitu ya. Nah, terkait dengan cash flow, ini ada 2 hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah terkait dengan financial cash flow, gitu ya. Kemudian yang kedua terkait dengan operational cash flow ya. Jadi financial cash flow ini juga terbagi di 2 tentunya ya, ada financial inflow dan ada financial outflow. Nah, apa saja yang termasuk dalam financial inflow? Di antaranya adalah ini kaitannya dengan pembayaran equity capital ya. Jadi modal yang disetorkan ini menjadi financial inflow. Kemudian subsidi, grants dan sebagainya ya, dukungan dari pemerintah atau kemudian ada bantuan dari pemerintah, insentif dan sebagainya ini akan masuk sebagai financial inflow. Kemudian long and medium term loans ya. Jadi ini juga masuk sebagai inflow secara finansial ya. Pinjaman yang bersifat termnya pendek, menengah atau kemudian panjang, begitu ya. Termasuk overdraft juga, nah ini juga masuk dalam financial inflow. Kemudian yang terakhir ya dalam financial inflow juga termasuk kategorinya adalah peningkatan dalam accounts payable ya. Jadi ini juga penting. Jadi misalnya ada kreditor yang kemudian memberikan tambahan kredit, gitu ya, kepada perusahaan kita. Nah, ini menjadi salah satu inflow dalam bagian finansial. Sedangkan beberapa poin yang kemudian masuk dalam financial outflow diantaranya adalah pembayaran dividen ya, kemudian buying back of shares, jadi pembelian kembali saham ya, kemudian kaitannya dengan pembayaran bunga ya terhadap pinjaman ataupun finance yang kita kerjasamakan, gitu ya. Kemudian amortization ya yang perlu kita bayar, ini perlu dikeluarkan ya secara finansial. Kemudian bunga untuk pinjaman yang sifatnya jangka pendek ya, misalnya dari leasing dan sebagainya, gitu ya. Ini perlu dikeluarkan dalam financial outflow. Terakhir adalah penurunan pada accounts payable ya, ini harus dikeluarkan. Selanjutnya cash flow juga akan memuat untuk kegiatan operasional ya. Apa saja yang termasuk dalam operational cash inflow? Ya, diantaranya adalah pendapatan, kemudian pendapatan dari sisa investment setelah akhir proyek ya, ini juga menjadi inflows ya.
kemudian pendapatan dari penurunan net working capital ya, kemudian pendapatan dari hasil penjualan ya, kemudian pendapatan dari penjualan aset misalnya ya, serta pendapatan lain yang kemudian diakibatkan dari aktivitas kegiatan pabrik ya. Kemudian apa saja yang kemudian termasuk dalam operational cash outflow ya? Yang pertama adalah kenaikan dari biaya investasi aset ya, kemudian penaikan pada biaya net working capital ya, kemudian biaya operasional, marketing expense ya, biaya-biaya yang keluar akibat ada aktivitas marketing, kemudian kegagalan produksi ya, production, atau kemudian kegagalan distribusi, ini juga menjadi perhatian. Dan terakhir adalah pajak ya, ini bagian dari operational cash outflow. Nah, bagian yang terakhir dalam financial analysis ini adalah proses appraisal terhadap investment. Jadi melakukan studi apakah investasi ini layak atau tidak begitu ya. Nah, ada beberapa pendekatan ya. Yang paling umum adalah dua pendekatan yang sering digunakan. Yang pertama adalah pendekatan main discounting method ya. Kemudian yang kedua adalah discounted return on equity capital ya. Jadi yang pertama ketika kita bicara tentang pendekatan metode discount ya, ada dua yang sering kita gunakan. Yang pertama adalah net present value atau NPV dan internal rate of return ya atau IRR. Dalam perkuliahan ini kita tidak akan bahas bagaimana menghitung NPV dan IRR karena sudah dibahas pada mata kuliah ekonomi teknik ya. Kemudian yang kedua terkait dengan discounted return on equity capital, ini ada dua yang sering kita gunakan ya. Yang pertama adalah payback period ya, dan yang kedua simple or annual rate of return ya, ini juga umum digunakan. Jadi nanti pada saat kita melakukan appraisal terhadap investment, setidaknya kita menggunakan 4 metode ini, atau paling umum adalah 3 ya, NPV, IRR, dan payback period. Ada beberapa yang menggunakan ROI, return on investment, itu untuk melihat secara general ya, tapi kemudian pendekatan yang lebih spesifik untuk appraisal terhadap investasi ini ada 3 ya, atau 4 ya. Saya tambahkan yaitu terkait simple or annual rate of return. Kemudian selanjutnya, di samping kemudian kita melakukan analisis terhadap kelayakan investasi, yang perlu kita perhatikan adalah terkait dengan project financing ya. Ini terkait dengan sumber dari bagaimana kita memperoleh finansial untuk menjalankan project yang kita inisiasi. Ada beberapa hal ya yang bisa kita gunakan. Yang pertama adalah equity, yang kedua adalah loan financing ya, dan yang ketiga adalah leasing. Tabel sebelah kiri ini menunjukkan contoh ya. Jadi statement of investment ya. Jadi dari mana saja suatu project memperoleh pembiayaan ya. Contoh misalnya ini ada fixed investment cost ya, kemudian bla 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 dan seterusnya begitu ya. Ini menjelaskan total investasi untuk initial fixed cost ya, dari mulai bangunan, lahan, mesin dan sebagainya. Kemudian ada biaya yang muncul di sana, working capital, kemudian pre-production capital dan sebagainya. Kemudian muncullah ada angka yang dibutuhkan ya, totalnya sekian. Gitu. Nah kemudian di bagian bawahnya part B itu ada structure of investment. Itu di sana terlihat ya, ada equity of capital, ada supply credit, ada commercial credit dan seterusnya. Ini kemudian ini menandakan angka-angka di sebelah kanan ini menunjukkan porsi dari dana yang kemudian disetorkan untuk mendukung kegiatan proyek ini ya. Seperti itu. Nah selanjutnya terkait dengan project financing ini memang semua tidak ada yang gratis ya, artinya setiap penyediaan resource itu selalu ada biaya atau kemudian kita sebut sebagai cost of capital ya. Yang perlu kita perhatikan apa saja, ada 3 ya yang mempengaruhi cost of capital. Yang pertama dampak dari biaya financing cost ya. Jadi financing cost ini sangat penting karena ini sifatnya volatile ya. Dari masing-masing penyedia pendanaan itu akan selalu berbeda. Kemudian kebijakan dari financing ini juga berbeda-beda tergantung dari negara, tergantung dari organisasi penyedia dan sebagainya. Termasuk peraturan perbankan ya. Yang kedua yang perlu diperhatikan dalam perhitungan cost of capital ini adalah terkait dengan public policy ya.
kebijakan secara umum yang disediakan oleh suatu negara atau dalam peraturan internasional yang perlu diperhatikan. Kemudian peraturan untuk financing ya, yang spesifik terhadap financing ini juga biasanya bicara tentang penalti, bicara tentang peraturan-peraturan yang mengatur supaya kegiatan finance ini bisa berjalan dengan baik ya, aman, lancar dan sebagainya. Terakhir, yang menentukan dalam cost of capital ini adalah financing institutions ya, perbankan atau kemudian lembaga-lembaga lain yang kemudian menyediakan pembiayaan. Biasanya mereka memiliki peraturan tersendiri yang memang ini perlu diperhatikan ya, berbeda-beda. Contoh misalnya paling umum saja ya dalam keuangan konvensional, ketika kita meminjam pada satu bank gitu ya, bank A dan bank B mungkin menyediakan rate of interest-nya berbeda begitu ya, tingkat bunganya mungkin berbeda, sehingga ini juga akan mempengaruhi dari perhitungan cost of capital. Karena itu ada 3 hal tadi yang perlu diperhatikan sehingga nanti pada saat melakukan perhitungan atau proyeksi perencanaan keuangan atau financial planning, itu faktor-faktor seperti ini sudah dilibatkan dalam cash flow ya, seperti itu. Kemudian karena memang bisnis ini bersifat tidak pasti ya, perlu kemudian kita lakukan analisis sejauh mana proyek yang kita inisiasi memberikan ketahanan terhadap ketidakpastian tersebut gitu ya. Ada beberapa hal yang dapat digunakan atau beberapa metode yang dapat dipakai gitu ya untuk melakukan asesmen terhadap kekuatan proyek yang kita inisiasi terhadap situasi yang tidak pasti. Yang pertama adalah menggunakan pendekatan analisis sensitivitas ya. Jadi di setiap cash flow yang kemudian kita kembangkan, kita berikan semacam shock begitu ya pada biaya operasional misalnya atau dalam perubahan harga dan sebagainya begitu ya. Itu kemudian kita lihat cash flow-nya apakah masih sehat atau tidak begitu ya. Masih menguntungkan atau tidak. Kemudian yang kedua bicara tentang break even analysis ya, seperti yang gambar disajikan di sebelah kiri ya. Kita harus mampu menentukan di mana titik break even-nya ya, baik itu secara values ya maupun secara production. Jadi kalau break even production itu berarti berapa jumlah total yang kemudian harus diproduksi untuk mencapai titik impasse. Sedangkan kalau break even value ini adalah mungkin nanti dikomparasikan dalam bentuk dolar atau dalam bentuk rupiah. Berapa rupiah yang kemudian produk ini harus terjual sehingga itu menemukan pada titik impasse gitu ya. Yang terakhir adalah kaitannya dengan probability analysis. Kita lihat di slide berikutnya ya. Jadi probability ini digunakan untuk melakukan indikasi terhadap IRR sebenarnya. Jadi ketika kemudian kita melakukan perhitungan appraisal terhadap investment ya, kita akan melihat dari IRR gitu. Jadi ketika probability-nya kecil gitu ya terhadap adanya perubahan, itu menunjukkan IRR-nya berapa gitu ya. Nah, ketika kemudian kita melakukan skenario-skenario lain seperti harganya turun misalnya ya, price reduced ya gitu ya, atau kemudian promosinya porsinya dikurangi begitu ya, dan sebagainya gitu ya. Di tabel sebelah kanan kita berikan bobot begitu ya. Ini ada berapa probability-nya. Misalnya contohnya ini ketika ada kegiatan atau skenario pertama ya, tidak ada reaksi berarti probability-nya 0,1. Kemudian ketika ada penurunan harga ini probability-nya adalah 40% ya atau 0,4. Adanya promosi ya, adanya promosi ini peluangnya adalah 30%. Terakhir ada price reduction and promotional measures ya, ini peluangnya 20%. Nah, ketika masing-masing ini kemudian ada probability-nya, kemudian dihitung IRR-nya ya. Masing-masing dihitung dengan skenario yang berbeda. Tentunya IRR-nya akan berubah juga ya. Nah, kemudian kita akan hitung IRR yang diberikan bobot gitu ya, sehingga kemudian kita dapat totalnya berapa. Nah, ini akan kita melihat ketika memang IRR-nya turun gitu ya, turun cukup drastis dan melampaui dari batas yang kemudian kita kehendaki ya, apakah itu terhadap MIR dan sebagainya, tentunya ini menjadi catatan gitu ya. Mungkin
ketika belum ada skenario lain gitu ya, mungkin ERK cukup baik gitu. Tetapi mungkin dengan adanya perubahan skenario dalam simulasi, mungkin harga atau nilai ER-nya yang ditemui bisa turun drastis ya. Oleh karena itu kita perlu perhatikan, sehingga memang analisis ini memberikan informasi bahwa proyek yang kita inisiasi merupakan proyek yang tangguh, ya, seperti itu. Nanti kita akan lanjutkan dalam latihan gitu ya. Mungkin nanti akan kita coba dalam praktikum untuk kemudian masing-masing kelompok melanjutkan analisisnya setelah melakukan analisis pasar, kita lanjutkan pada analisis teknis, kemudian yang terakhir akan kita lakukan analisis finansial. Saya kira itu yang sementara yang dapat saya sampaikan, dilanjutkan pada sesi diskusi. Nanti akan saya buka forumnya dalam dashboard e-learning. Nanti silahkan jika ada pertanyaan dapat disampaikan di grup atau di kanal tanya jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.